Semangat pagi teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang pentingnya mengelola sebuah database pelanggan. Simak terus video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang sedang ingin membuat sebuah website, butuh web hosting dan domain, silakan teman-teman bisa membelinya di Niaga Hoster. Kenapa di Niaga Hoster? Saya sudah membuktikannya bahwa kualitas dari Niaga Hoster itu jempolan. Servernya kuat, jarang down, cepat, dan yang lebih menarik, setiap hari di Niaga Store itu punya diskon web hosting unlimited itu sebesar 75%. Jika teman-teman membeli lewat link dan kode kupon yang saya berikan di kolom deskripsi bawah video ini, teman-teman akan mendapatkan potongan lagi sebanyak 10%. Jadi banyak sekali keuntungan jika teman-teman membeli web hosting dan domain di Niaga Hoster. Langsung saja teman-teman diburu web hosting di Niaga Hoster, kode dan linknya saya taruh di kolom deskripsi. Bagi yang baru datang, saya ucapkan selamat datang. Channel ini berisikan tentang tip bisnis, tutorial bisnis, dan juga inspirasi bisnis yang insya Allah sangat bermanfaat bagi teman-teman dalam mengembangkan bisnis tentu saja. So, jika teman-teman belum klik tombol subscribe, klik dulu tombol subscribe ada di bawah sini, nyalakan juga tombol loncengnya, agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Nah, ngomongin soal bisnis teman-teman, tentu saja mengelola database pelanggan itu menjadi salah satu poin penting agar memang yang namanya strategi pemasaran di era digital itu berhasil. Nah, di sini saya sebutkan bahwasanya salah satu cara agar berhasil di era pemasaran digital adalah seberapa mampu kita membangun dan mengelola database pelanggan. Ini penting karena sekali lagi dengan teman-teman mempunyai database pelanggan yang baik dan banyak tentu saja itu akan memberikan peluang teman-teman untuk memasarkan produk teman-teman. Satu, tentu saja teman-teman bisa menambah pasarnya. Yang kedua, teman-teman juga bisa meningkatkan konversi penjualan. Dan yang ketiga, nantinya teman-teman bisa membuat si pelanggan-pelanggan tadi menjadi loyal ke teman-teman. Nah, sebenarnya untuk apa sih sebuah database pelanggan itu? Seperti yang saya singgung tadi, bahwasanya yang pertama, ketika kita punya sebuah database pelanggan, maka kita bisa mengidentifikasi calon konsumen sehingga kita bisa tahu bahwasanya calon konsumen yang mana sih yang memang yang tepat untuk produk kita. Mungkin kita punya database yang banyak, tetapi tentu saja dari database yang banyak itu tidak semuanya akan menjadi calon konsumen yang bagus dan prospektif seperti itu. Maka ketika kita punya calon konsumen, database calon konsumen yang banyak, kita bisa melihat sebetulnya tipikal calon konsumen yang seperti apa sih yang sebetulnya pas dengan produk kita. Caranya dengan seperti apa? Ya dengan mengelola. Artinya dengan mengelola itu bahwasanya teman-teman mencoba untuk menawarkan produk ke mereka dan lihat responnya. Mana saja kelompok-kelompok dari database pelanggan tadi yang merespon baik dan mana saja kelompok-kelompok yang memang dia ini adem ayem terhadap produk kita. Nah, kelompok-kelompok yang memang dia merespon baik, menerima produk kita, dan mau membeli produk kita, tentu saja itulah kelompok yang nantinya kita optimalkan. Nah, kita fokus aja ke kelompok-kelompok yang memang dia itu punya respon baik dan menerima produk kita. Yang kedua, dengan mempunyai database pelanggan yang banyak, tentu saja kita bisa meningkatkan konversi penjualan. Tentunya, untuk meningkatkan konversi penjualan ini, kita perlu mengelola database. Nah, mengelolanya gimana? Pengalaman teman-teman bisa mengelola database itu dengan pola segmentasi dan labeling yang tepat. Maksudnya segmentasi dan labeling itu gimana sih? Yang pertama segmentasi. Segmentasi itu kita bisa mengelompokkan database yang kita punya itu berasal dari mana aja. Kita dapat database itu dari mana saja. Nah, ketika kita tahu kita dapatnya dari mana saja, tentu saja kita akan lebih mudah berkomunikasi karena kita paham mereka berasal dari mana. Terus untuk yang labeling ini, konsumen-konsumen yang memang sudah datang dan sudah masuk ke list database kita, kita coba kelompokkan berdasarkan yang namanya tipikal atau karakter pembeliannya. Nah, dengan mengetahui tipikal atau karakter penjualannya, tentu saja kita juga nantinya itu bisa menawarkan produk-produk atau memberikan penawaran yang pas kepada mereka.
Nah, dengan mengelola database pelanggan dengan pola segmentasi dan labeling ini tentunya akan berpengaruh kepada peningkatan konversi dari penjualan. Apalagi kalau teman-teman kedepannya database ini dikelola dengan benar seperti itu. Nah, berikutnya dengan mengelola database pelanggan, maka teman-teman bisa meningkatkan loyalitas pelanggan itu sendiri menjadi pelanggan yang loyal lah. Balik lagi beli ke kita. Caranya gimana? Tentu saja konsumen atau pelanggan-pelanggan yang sudah pernah beli ke kita labeling khusus. Nah, ketika kita punya penawaran-penawaran yang baru atau khusus gitu, kita bisa menawarkan ke pelanggan-pelanggan yang memang sudah pernah beli produk kita. Syukur-syukur memang produk dan layanan teman-teman itu memberikan ekspektasi yang lebih kepada mereka, maka nantinya si calon pelanggan itu kecenderungannya akan jadi balik lagi beli ke kita. Dia puas, dia merasakan ekspektasinya lebih dari yang mereka bayangkan, sehingga mereka mau beli lagi ke kita. Nah, itu tadi beberapa hal pentingnya kita mengelola sebuah database pelanggan atau calon konsumen kita. Menarik sebetulnya teman-teman ngomongin soal database pelanggan ini. Lagi-lagi seperti yang saya katakan di awal bahwasanya dia memiliki peranan penting untuk apa ya, untuk menjadi kunci sukses dari pemasaran produk kita. Karena untuk meningkatkan pemasaran produk sebetulnya ada beberapa cara memang. Tetapi paling tidak, kalau teman-teman tidak fokus untuk mengembangkan calon konsumen yang baru, teman-teman bisa fokus dengan mengelola database pelanggan. Nah, pertanyaannya ada berapa banyak sih database yang kita miliki? Itu menjadi poin, itu menjadi kunci. Karena semakin banyak database pelanggan itu artinya peluang atau potensi pemasarannya juga akan semakin gede. Semakin sedikit ya kebalikannya, karena potensinya sedikit maka peluang untuk mendapatkan penjualan pun dari pengelolaan database itu juga sedikit. Maka ya salah satu fungsi, salah satu poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan database pelanggan yang cukup gede. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan atau memiliki database yang banyak? Nanti akan saya buatkan video khusus untuk itu. Semoga video singkat ini bermanfaat, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe ada di bawah video ini dan nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Imam Safi, kita jumpa lagi di video-video berikutnya.